Semangat pagi di hari Sabtu 8 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa telaten panen. Telaten panen menerangkan siapa yang tekun dan telaten pasti akan memanen. Panen yang dimaksud adalah memperoleh hasil dari sesuatu yang dikerjakan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dalam setiap bidang pekerjaan, konsep tekun dan sungguh-sungguh inilah yang bisa menghasilkan. Meskipun seseorang itu pintar dan sangat berbakat, tetapi kalau ia tidak sabar, tidak tekun, dan tidak sungguh-sungguh, pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Hal ini berbeda dengan mereka yang tekun dan rajin. Meskipun disebut tidak pintar dan dikatakan bodoh, karena kesungguhannya akan memberikan hasil yang baik daripada mereka yang dikatakan pintar tetapi tidak sepenuh hati. Anggota keluarga Allah, demikian juga dalam hal iman, dalam hal percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Sopo telaten mesti panen. Musa, abdi Allah yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, pernah memberikan pesannya agar umat telaten dalam mewujudkan ketaatan iman kepada Tuhan. Leksionari bacaan pertama hari ini memberikan catatan kepada kita. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai dengan 47 demikian. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikian kesaksian Ulangan 32 ayat 44 sampai dengan 47. Anggota keluarga Allah, Kitab Ulangan terdiri dari serangkaian pidato-pidato yang diucapkan Musa di depan bangsa Israel waktu mereka berada di negeri Moab. Mereka berhenti di situ sesudah mengakhiri perjalanan panjang lewat padang gurun dan sebelum masuk ke Kanaan untuk menduduki negeri itu.
Beberapa pokok penting dari kitab Ulangan ini ialah yang pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel akan peristiwa-peristiwa besar selama 40 tahun terakhir. Ia mohon kepada bangsa Israel supaya mereka ingat bagaimana Allah memimpin mereka melalui padang gurun, dan karena itu mereka harus taat dan setia kepada Allah. Yang kedua, Musa mengulang kembali 10 perintah Allah, dan ia menekankan arti perintah Allah yang pertama. Ia minta dengan sangat supaya orang Israel beribadat kepada Tuhan saja. Lalu ia mengulangi beberapa hukum dan perintah yang mengatur kehidupan bangsa Israel di tanah yang sudah dijanjikan. 3. Musa mengingatkan bangsa Israel akan arti ikatan perjanjian Allah dengan mereka. Ia mendorong bangsa itu supaya membaharui kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka. Yang keempat, Yosua ditunjuk sebagai pengganti Musa untuk memimpin umat Allah. Sesudah menyanyikan sebuah lagu pujian bagi kesetiaan Tuhan dan mengucapkan berkat atas suku-suku Israel, Musa meninggal di Moab di sebelah timur sungai Yordan. Anggota keluarga Allah, tema pokok kitab Ulangan ialah bahwa Allah sudah menyelamatkan dan memberkati umat pilihannya, bangsa yang dikasihinya. Jadi bangsa Israel tidak boleh lupa akan hal itu. Mereka harus mentaati Allah supaya mereka tetap hidup dan terus berbakti. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop bacaan hari ini tentang nasihat Musa yang terakhir. Itu berarti di samping terdapat pada bagian akhir kitab Ulangan, juga menunjukkan bahwa nasihat itu disampaikan sebelum Musa meninggal. Anggota keluarga Allah, seperti umumnya dan kebiasaan manusia ketika orang tua memberikan pesan atau nasihat sebelum meninggal, itu berarti pesan dan nasihat itu penting untuk diperhatikan dan harus dijadikan wasiat oleh yang menerima pesan. Biasanya wasiat berkenaan dengan harta yang diwariskan. Ini berarti pesan dan nasihat yang diberikan Musa adalah suatu harta yang sangat berharga diwariskan kepada umat yang mendengarnya. Sama seperti warisan yang berupa harta yang harus dipelihara supaya lestari untuk kehidupan. Harta warisan Musa yang berupa pesan dan nasihat ini juga harus dipelihara supaya kehidupan umat menjadi lestari. Ayat 47 menyatakan kepada kita, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Bahkan Musa menyatakan bahwa harta yang diwariskannya adalah hidup dari umat itu sendiri. Itu berarti tanpa harta warisan berupa pesan dan nasihat ini, umat sudah mati dan lenyap. Ketika harta warisan berupa nasihat dan pesan itu sudah menghidupi, umat harus tetap menindaklanjuti dan mewujudkannya di dalam kehidupan agar hidup menjadi lestari.
bahasa Alkitab tadi, lanjut umurmu. Anggota keluarga Allah yang lebih hebat lagi, harta warisan itu tidak hanya untuk 1 atau sampai 7 turunan. Biasanya orang Jawa menggambarkan harta warisan yang begitu banyak bisa digunakan, dimakan hingga 7 turunan. Pertanyaannya, apakah setelah 7 turunan berarti kehidupan habis? Kalaupun keturunan masih ada, berarti keturunan setelah ke-7 harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup dong. Itu kalau hanya untuk 7 turunan. Harta warisan yang diberikan Musa berupa pesan dan nasihat tadi bisa digunakan oleh segala keturunan tanpa dibatasi. Ayat 46 memberikan kesaksian kepada kita, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Keturunan keberapapun bisa tetap hidup dan lestari saat mewujudkan harta warisan Musa tersebut. Tentu juga tidak hanya keturunan secara biologis. Musa memang menyebutkan supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dikatakan anak-anakmu. Menurut saya, anak-anak dalam hal ini pengertiannya tidak hanya secara biologis. Anak-anak di sini termasuk anak asuh, anak angkat, anak rohani, dan lain sebagainya yang bisa disebut dengan anak. Itu berarti termasuk kita, saya, ibu bapak, dan saudara semua anggota keluarga Allah saat ini. Bukankah kita termasuk keturunan dan anak-anak dari Israel? Entah kita termasuk keturunan keberapa dari Musa. Namun, kita akan tetap hidup dan lestari jika mewujudkan pesan dan nasihat Musa tersebut. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah siapa telaten pasti panen. Siapa telaten mewujudkan pesan dan nasihat yang diberikan Musa, pasti memanen keberhasilan. Ingat, keberhasilannya adalah tetap hidup dan lestari hidupnya. Anggota keluarga Allah, mungkin di antara kita masih ada yang bertanya-tanya, apa sebenarnya isi pesan dan nasihat yang diberikan Musa yang bisa menjadikan umat dan kita semua tetap lestari hidup. Secara khusus, setiap anggota keluarga Allah harus membaca secara utuh kitab Ulangan, karena jabarannya terdapat di sana. Hanya alat bantu saja yang bisa menolong kita. Bantuannya adalah perikop sebelum bacaan hari ini yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul tentang nyanyian Musa. Inti dari nyanyian Musa itu adalah berilah hormat kepada Allah. Nanti bisa diperhatikan, dicari sendiri pada ayat yang ketiga dari pasal 32 kitab Ulangan ini. Itu berarti umat harus menempatkan Allah di atas segala-galanya dalam kehidupan. Tetapi harus diingat, Allah bukan barang mati yang dapat kita taruh di atas almari atau di atas atap rumah kita. Allah adalah penguasa kehidupan. Kalau Allah ditempatkan di atas segala-galanya sebagai wujud hormat kita kepadanya, itu berarti kapanpun kehendak
pengaturan dan apa yang diberikan Allah harus kita terima dengan tulus hati. Berikutnya adalah kita harus selalu ingat bahwa Allah yang telah memberikan milik pusaka kepada kita, tertulis dalam ayat 8. Kemudian ingat juga bahwa Allah yang telah menyelamatkan kita. Ayat 12, kalau bangsa Israel diselamatkan, dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Anggota keluarga Allah, saya, ibu bapak dan saudara semua, dibebaskan, diselamatkan, diberi kemerdekaan dari kuasa dosa oleh darah anak domba Allah. Ada keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Satu hal lagi, Allah adalah adil dan selalu memberikan keadilannya. Lagi pula Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Hal tersebut ada di dalam ayat 36 dan 39 dari Ulangan 32. Dengan kata lain, hidup kita sebenarnya hanya bergantung kepada Allah saja. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah mensyukuri sabda hari ini yang mengingatkan kita dan kita diperkenankan menggapai hidup yang lestari sebagai umat Allah. Kita menanggapi dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ 106, Kula Nedya Kadya Gusti. Kula nedya ajre asih dateng Gusti, dateng Gusti. Kula nedya ajre asih dateng Gusti, dateng Gusti, dateng Gusti. Kula nedya ajre asih dateng Gusti. Kula pengin kasampurnan ing Pangeran, ing Pangeran. Kula pengin kasampurnan ing Pangeran, ing Pangeran, ing Pangeran. Kula pengin kasampurnan ing Pangeran. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini menolong mengingatkan kami dengan sabda lewat Musa yang memberikan nasihat dan pesan kepada bangsa Israel menjadi harta warisan terindah di dalam hidup kami, di mana kami harus selalu hormat kepada Allah. Kami harus selalu mewujudkan kehidupan yang taat kepada Allah, mengikuti apa yang menjadi kehendak, pengaturan, dan apapun yang Allah berikan menjadi kehidupan kami. Karena Engkaulah hidup kami. Kami harus selalu ingat bagaimana Engkau menolong kami di dalam setiap perjalanan hidup, menyelamatkan kami, bahkan Engkau menjadi Allah yang adil dan selalu menyatakan keadilan-Mu. Hidup dan mati kami juga hanya bergantung kepadamu. Engkau berkuasa atas hidup kami hari ini. Apapun aktivitas kami haturkan. Kelemahan ragawi dari setiap anggota keluarga Allah yang sedang mengalami sakit penyakit, baik dampak COVID dan segala penyakit yang lain, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Anak-anak dari anggota keluarga Allah yang masih belajar di suasana pandemi, biarlah kasih setiamu tetap ada, mengenal akan kasih Tuhan secara nyata melalui teladan orang tua.
Tetap mengaturkan para pemimpin bangsa dan negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, dengan segala komponen bangsa yang ada. Tuhan berkuasa atas kehidupan. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi, biarlah kasih-Mu yang menjadi kesempurnaan bagi semuanya. Program vaksin, biarlah Tuhan juga yang berkuasa, karena Tuhan yang boleh kami andalkan di dalam segala keadaan. Hidup damai sejahtera melalui kerukunan antar bagian di bangsa dan negara ini, toleransi, biarlah kasih-Mu yang menjadi tali pengikat untuk kesemuanya, menjadi kebaikan, sumber kebijaksanaan bagi semuanya. Pemerintah yang menolong kami, mengajak, menata, mengatur damai sejahtera di dalam kerukunan, Tuhan pun berkuasa dengan kebijaksanaan. Gereja-gereja Tuhan membangun kehidupan dengan semakin takut dan taat kepada Tuhan, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Teman-teman kami Muslim yang saat ini masih berpuasa di bulan Ramadan, mereka semakin berharap untuk semakin dekat dengan hari Idul Fitri mereka, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Tuhan menolong kami dalam kehidupan selanjutnya. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan selalu memelihara warisan berupa pesan dan nasihat yang diberikan Musa, karena itulah hidup kita dengan tetap membawa berkat yang diberikan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah di dalam memelihara harta warisan yang diberikan Musa hari ini. Amin.